Kalau nanti ketemu murid biarnya yang ikut aliran Siti Jenar, dia ada sholat apa hidup di satu tempat gitu. Padahal dia bisa baca, dia dulu pernah menurut di Mekah, pernah di Irak. Dia meresahkan para kiai. Kemudian sebagian mereka minta saya suruh ketemu. Memang hasil ulang ketemu pertama ya. Jadi harus dari zaman waktu itu pernah arah muka apa? Biasa mawon. Kalau rasa kenal jenengan kenal. Jadi di dulu biasa mawon. Kita punya trauma, entah itu fiktif, entah nyata, entah apa. Kita punya trauma kasus Siti Jenar. Orang yang mendalami la ilaha illallah secara intensif, ya, entah itu disebut kalimat soto, bosuluh, bosoloko, mbokor, sawai. Orang yang memahami la ilaha illallah secara intensif, itu pasti menuju ilmu hakikat. Dan menuju ilmu hakikat pasti mengalami hakikat yang khoyali. Ini ruang terang, hakikat yang khoyali. Dan hakikat yang khoyali ini mulai menipu. Ya, kalau sudah begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama kita di sini channel Sahabat Ordit TV. Mudah-mudahan sahabat-sahabatku semuanya tetap selalu dalam kebaikan, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, dan dikabulkan semua hajat-hajatnya. Amin ya robbal alamin. Dan oke, di video kali ini kita akan membawakan kajian singkat daripada beliau, yaitu Gus Baha. Di sini kisah Syekh Siti Jenar dan juga Sunan Kalijogo sangatlah familiar di masyarakat pada umumnya. Di sini Syekh Siti Jenar atau yaitu Syekh Siti Jenar manunggaling kawula Gusti, dan itu ada muridnya. Dan di sini pengalaman Gus Baha ketika diminta para kiai berdialog dengan murid Syekh Siti Jenar atau ada yang mengikuti ajaran Syekh Siti Jenar. Nah ini akan diceritakan pengalaman daripada beliau, yaitu Gus Baha ketika berdialog dengan yang menganut ajaran Syekh Siti Jenar. Mari kita simak sampai akhir selesai biar kita tidak gagal paham. Langsung saja kita simak videonya. Let's go. Kita punya trauma, entah itu fiktif, entah nyata, entah apa. Kita punya trauma kasus Siti Jenar. Orang yang mendalami la ilaha illallah secara intensif, ya, entah itu disebut kalimat soto, bosuluh, bosoloko, mbokor, sawai. Orang yang memahami la ilaha illallah secara intensif, itu pasti menuju ilmu hakikat. Dan menuju ilmu hakikat pasti mengalami hakikat yang khoyali. Ini ruang terang, hakikat yang khoyali. Dan hakikat yang khoyali ini mulai menipu. Ya, kalau sudah begitu, misalnya ngatain ya, ketika kulon mau diskusi ini udah perdebatan Kalijogo besok. Saat itu ada Sunan Bonang juga. Kamu sujud pakai apa Kalijogo? Ya pakai jasad dari Siti Jenar. Daging kamu itu hanya onggokan daging. Nanti itu jadi bangkai. Dan setelah jadi bangkai itu habis. Kamu nanti ditulis Tuhan tidak termasuk yang sujud. Kedua gue sujud itu bentar. Bisa kan rugi ke sujud di badok betanya. Jasa itu sebenarnya pun orang-orang sing kita kowe nak sujud itu jasa itu mau sebenarnya jadi bang. Lalu aku sujud di hakikat itu rasa badok, rasa tangan, rasa sikir, yo rokom itu loh sujud di pangeran. Nah sujud di fisik itu rugi, fisik sebenarnya. Bisa kali ya. Orang berapa kali coba mantan wali terima terus jadi pusing. Di sini kalau biasa tahu mengingat, yang jelas yang nggak datang orang lagi. Wah, uang ini menjadi perdebatan. Sehingga keyakinannya kayak Siti Jenar, la ilaha illallah itu ya waktu wujud itu innalillahi wa inna ilaihi. Selama ini kalau orang syariat misalnya, orang syariat itu kalau ada orang mati, misalnya kalau Ruhin mati, nah aku kan muni innalillahi wa inna ilaihi raji'un, saya kira Ruhin itu mati itu baliknya pengen. Itu cara orang hakikat kan salah besar. Orang mati itu tidak ada, cara ilmu hakikat orang mati itu tidak ada. Roh ini tersiksa di alam fisik, jadi ruh ini tersiksa di alam fisik, karena ketemu di jasadnya Ruhin.
ayo untuk kerja piring Jepang tersiksa roti. Ada roti mau tersiksa. Misalnya kiai pemangan ada roti pidato orang jam barang tersiksa. Tersiksa. Kotor ora butuh mangan, ora butuh ngombe, gara-gara karo fisik. Jadi itu nanti yang mana ya? Kurang rohen. Zaman betul dari guru waras maksudnya. Artinya waras secara akademik karena ada referensi ada maroja, ya. Waras secara hakikat. Kalau mau merasakan sambil dengan ilmu hakikat. Artinya saya juga mengalami ilmu hakikat. Soalnya ketika ada sekarang sih kamu ngerasa muka kapal rasa jadi ulama. Terus entah yang gede ulama itu harus pernah muka kapal. Biar merasakan ilmu nopo saja. Tapi ilmu hakikat itu bisa dilogika sebelum sampai secara musyahadah. Paling enggak bisa sampai secara logika. Manusia itu mulai Nabi Adam sampai sekarang itu kan punya roh. Dan roh itu tidak makhluk. Ya, roh itu tidak makhluk. Ketika roh itu diletakkan di jasad, dia itu tersiksa. Karena ketika dia ke jasad fisik, namanya mengalami keterpisahan dengan yang abadi. Dia ini jasad fisik tersiksa. Karena dia harus di alam yang kasat mata, alam mulkiin. Tersiksa. Ketika dia tersiksa, semelok rohin, sudah bermangan, kangelan, akhirnya lesu, mangan. Padahal roh tidak butuh mangan, perlu dicatat, roh tidak butuh. Tidak butuh gunung gitu, barang dan roh tidak butuh rapi. Amin. Tidak butuh cinta, butuh pegangan, roh butuh macam-macam. Tapi karena dia naik jasad yang butuh makan, butuh rapi, butuh weduan, macam-macam. Akhirnya roh tersiksa. Suatu saat kalau roh ini dalam bahasa manusia mati, dalam bahasa manusia mati, ini hakikatnya roh itu tidak mati, dia kembali ke habitatnya. Ini disebut innalillah, kita ini dari awal ya dengan Allah. Wa inna ilaihi juga kemudian nanti kita pasti kembali ke Allah. Dan itu dia ini betul orang masih wujud. Jadi kalau roh mati itu ya tidak ada mati. Terus sekarang itu kembali karena sudah lama mengalami keterpisahan, bergemelok fisik-fisik dari ono kerja dasinan, ono proposal, roh jadi roh kalau dia tersiksa aku tak butuh makan, tidak butuh roh, tidak ngalor, itu tersiksa. Makanya dalam cerita-cerita Jalaluddin Rumi yang otentik di kitab-kitab begitu, ketika beliau mau meninggal muridnya itu nangis dari Jalaluddin Rumi, kamu jangan nangis saya ini mau pesta perkawinan. Kamu tidak merasakan penyesalan saya lama menyesal karena harus hidup bersama kamu. Terus saya ini tersiksa karena mengalami alam yang rusak, yang panah, alam yang panah. Harusnya roh saya itu di alam abadi bukan di sini. Maka jangan tangisi kematian saya. Kematian saya adalah kembalinya roh ke habitatnya. Semenjak itu kematian dianggap malam perkawinan karena roh kembali. Hasil menurut seorang ilmu tasawuf bahasa Arab jenenge wahdati wujud kena Jawa Yogyakarta Solo keadaan itu jenenge manunggaling kawula. Mergo terawan ngono rugen barang iki tak terang. Jadi kepada orang yang buku sujud ini itu sebenarnya hilang. Jadi sini selama cara teori ini jadi rugi gue. Dari yang kencur ya. Tadi coba mantan preman jadi patron orang ngono patron kan apa ini? Nah, dibanding apa itu? Premannya kumat. Ya, tak preman jadi ini. Menurutku model, kan Joko ya rasa bisa jadi nomor nih, soal Umar sahabat kok, tapi tidak cepat atau milah atenanya ya Rasulullah. Kayak itu jenis ilmiah, mantar preman pasar rukat terus jadi sahabat kok, cepat yang milah mata. Dari wonten cerita, wong Yahudi jalur keputusan Nabi, orang diputuskan Nabi jemaah, tak tenang keputusan ini dalam sengketa duniawi. Dari itu tak ya Ali. Ya Ali, aku mau sowan dengan Nabi Muhammad. Jika keputusan Nabi Muhammad, kalau aku pilih. Nabi Ali jika keputusan persis kanjeng Nabi. Cuma mamanya kata Umar. Kata Umar, aku mau dengan Muhammad, dengan Ali jika keputusan kok Muhammad. Kalau aku pilih, urusan itu. Enggak ini. Enggak dia mau aku buat apa? Uang diputus Nabi Muhammad. Buat apa sih? Mereka mantan apa? Cara mantan intelektual kan ya wajar ya uji kok percaya Nabi. Kan caranya Ali juga gak percaya kan ya. Ramen Ali dengan orang apa ini? Ya wajar ya uji kok percaya
Nabi tidak percaya lagi itu Yahudi Muslim. Ali itu Gusdur. Ali Gusdur itu dia tenang. Ali yang kau tenang tengok. Nasibnya bodoh. Ali itu ilmuwan yang jadi presiden gak sukses. Ini itu Gusdur. Kalau yang pintar, orang pintar atau orang pintar gampang maklum. Nah, misalnya kita jadi kayak orang pintar. Kayak santri ini pacar, maksud jangan cerita itu. Semangat dari Lina tubuh syahwat Minan. Iya, untuk pelaturan. Oke, buat sahabat-sahabatku semuanya, jangan cuma berhenti di sini karena penting sekali ngaji bersama beliau, yaitu Gus Bayu itu sangatlah penting sekali biar ilmu atau wawasan kita itu bertambah. Mari kita rampungkan sampai akhir selesai, jangan cuma berhenti di sini dan mari kita lanjutkan videonya. Let's go. Mana cukuman, jadi kita teman-teman itu cukuman. Jadi biasa, orang tarik hati dia gitu. Di kamar santri pacaran tersinggung, orang santri nakal tersinggung. Tinggal orang rasanya lebih benar, orang apa? Jadi guru-guru urusan ilmu semi hakikat, sehingga kayak Siti Jenar, cara pandang Siti Jenar itu masuk betul nih gue pemikiran para santrinya. Terus Ki Ageng Pengging siapa masuk betul karena masuk akal. Kalau mereka apa? Betapa tidak ada artinya fisik ini. Nah, kalau semua fisik ini tidak ada artinya, kemudian yang ada artinya itu roh, perjalanan apa? Perjalanan roh, sehingga diartikan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Lah kemudian sekarang sama tak tanya, misalnya ini latihan ilmu hakikat. Wa mahyaya lan penguripan ingsun. Kalau ingsun itu artinya fisik atau jasad, itu keliru besar karena jasad tidak pernah hidup. Yang hidup itu roh. Paham ya? Sekarang artinya wama mati itu apa? Kematian ingsun. Kalau roh itu tidak pernah mati, berarti kematian roh adalah keterpisahan dengan yang agung atau yang abadi. Dan semuanya itu lillahi rabbil alamin. Sehingga mereka mengatakan kematian itu satu pesta. Bahkan kasus Bilal ditakoi, ya Bilal, ketika murid-muridnya nangis ke kafe mati, ya Bilal dia seneng ya. Kedan nalkal akhibah Muhammad dan wakisbah. Ya, orang mati malah senang ketemu kekasihku. Sebab itu kematian tidak pernah jadi problem bagi mereka sing soleh, sing menembus ilmu hakikat. Tapi ilmu hakikat kayak ini itu yang diyakini Siti Jenar, diyakini Jalaluddin Rumi, diyakini para wali-wali wahdatul wujud. Dulu Syekh Husain Sinten al-Halsab. Itu kemudian melahirkan prahara syariat, prahara apa? Sebab itu Wali Songo, oke Siti Jenar benar dalam filosofinya, tapi harus dibunuh karena menjadi prahara syariat. Sama dengan yang dikatakan Nabi itu benar, tapi menjadi prahara syariat. Akhirnya disomasi oleh Umar radhiyallahu anhu. Jadi sebetulnya sama, pola-pola ceritanya sama. Intinya sebuah ilmu hakikat harus dikawal nama syariat. Dia kalau bolak-balik, contoh paling gampang wit pisang. Uang namaan gedang kulitnya tetap dibuat. Tapi mau gedang dari awal tak kulit, masih jadi gedang. Paham ya? Meskipun pun habis dipangan itu dibuat. Tapi kita tidak bisa bayangkan pisang dari awal sampai nopo. Mau kekeringan, mau gosok, mau rasi itu jadi nopo. Terus pentingnya syariat lagi begini, malah ya penting ngaji wali-wali syariat yang kita kasih Sunan Kudus, kasih Sunan Bonang. Nanti kan tidak ada syariat itu beliau mesti rusak. Contoh paling gampang masalah pornografi, porno aksi. Jadi jelas dia mau ngono ibu makan apa deh. Dari pengiran wis pirsa, kan aku kelambi pengiran ora temora ya ora kelambinan. Ora ono gunane. Kalau yang paling penting itu nazar ruah, kenapa kelambinan barang, wong kelambinan ora pengiran tetap pirsa. Ya tane di jenar nak mulang nggih coba kelambinan lah intine napa? Ini ada nabi jangan benar. Nah, aku percaya kabeh nazar ruah ora usah napa? Kelambinan. Tetapi teori rasa kelambinan ini tinggal tenang, malah ini nafas dominan aliran sesat, ciri utama. Kira kelambinan tenang. Lalu betul. Jadi tenang ini cerita, ini pentingnya ngaji ya. Ben sampai ngerti variasi riwayat, kemudian kita orang saya harus kayak apa,
kemudian kenapa menjadi aliran wahdatil wujud. Lah terus kita ini ya, kita ini kan orang kaya. Memang kalau mana usaha itu lagi kok sampean siji mesti agama. Model itu ada di dua bingung. Uri kok syariat lho apa? Dineng bojo di dineng tangga, di pengaruhnya menurun. Pancen orang syariat itu banyak kriminal tauhidnya itu memang jelas. Malah kiai-kiai fakir nak ketemu kiai-kiai sing setengah jalan pasti mergo iso nebak atine. Dene meriang lho. Sing kiai ora tau salat keramat padahal ngambungan wong. Sing dino salat pas aku kok ora tau keramat. Wong aku dua tanggane keramat apane? Sing ngono ngawur sontuan pirang. Meriang oleh wong syariat ngadepi wong hakikat apa? Lan cukup mari dadi wong syariat ngono iku bahaya. Aku mboten ngarep sampai dadi wong syariat sing keramat. Bahaya sekali itu bagi perjalanan agak. Kalau sering ketemu kiai-kiai yang terkenal keramat, terkenal keramat di Jawa Timur yang pastikan. Si tante kocok-kocok kalau wanita, tante aku tetap perawan ya. Mikir deh. Karena orang yang sama-sama ke jalur hakikat tetap punya alamat, tetap konten simahum diuji menatari. Cara pandangnya mesti sama. Kalau nanti ketemu murid biarnya yang ikut ajaran Siti Jenar, dia ada sholat ada apa hidup di satu tempat itu. Padahal dia bisa baca, dia dulu pernah mondok di Mekah, pernah di Irak. Dia merasakan para kiai. Kemudian sebagian mereka minta saya suruh ketemu. Memang hasil ulang ketemu pertama ya. Jadi harus tapi zaman waktu itu terperata arahnya muka apa? Biasa mawon. Kalau orang rasa kenal jenengan, kenal. Jadi itu biasa mawon. Dan ini berapa ngajar-ngajaran ya. Saya legus dunia tanda ini motor-motor dari mati, legus ke suara itu. Ucapan dulu terus ya. Sampai ada orang hatian mengenai mati pak. Dia mati bisa itu. Soalnya mengenai bisa itu foto-foto itu nopo. Terus mati. Saya ini foto-foto itu. Terus foto apa? Nah cara ilmu hakikat kan terus sama semua. Sama semua. Nanti makanya itu tadi. Kalau balik lagi, logika hakikat itu begitu ya. Roh itu ditiupkan oleh Tuhan ke kita. Kemudian roh karena ikut alam fisik, alam jasad, roh alami yang kita alami. Ya. Ketika roh alami yang kita alami, dia tersiksa. Nah, ketika roh sudah terpisah dari jasad yang mengekang, yang memenjara ini, dia senang terus kembali ke Tuhan. Ini disebut innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, jasad ini kemudian menurut ilmu hakikat tidak ada gunanya sama sekali, Pak. Hilang di telan tanah. Nah kalau begitu jasad ini nambah bulan Gusti badhe kula tak nggo sujud tangan kula nggih buktine tangan wis ana. Badhe wis ora. Bukan dari Siti Jenar. Hanya waktu bodoh kayak kalian yang punya ajaran bodoh begitu. Bukan. Makanya Sunan Kalijogo semangat sama mata ini berkembang omongannya dulu tinggi. Tapi yang nggak disadari Siti Jenar yaitu tadi inti dari ilmu hakikat itu kan tunduk sama kersane Tuhan. Kalau sudah tunduk pada kersane Tuhan, kalau kersane Tuhan roh kita harus dijasad dan wujud jasad kita ini juga karena kehendak Tuhan. Kenapa yang wujudnya jasad yang karena kehendak Tuhan engkau ingkari, sementara wujudnya roh tidak kamu ingkari? Kalau wujudnya jasad yogi rodatillah wa bimasyiatillah, wujudnya roh yogi wujud bimasyiatillah wa iroh. Harusnya fungsi jasad juga harus kamu akui atau Siti Jenar. Sekarang kita punya jasad ya bukan karena kita, karena kehendak. Oh, kenapa kamu ingkari? Berarti kamu ingkari kehendak menang Siti Jenar. Makanya hakikat yang pertama saya itu pasti khayal. Nah, Siti Jenar itu hakikatnya bagian sampai khayal itu, sehingga dia tersesat. Sebenarnya kalau sudah hakikat beneran itu tidak perlu khayal begitu. Ada nggak perlu khayal jasad kita yang senajan orang gunanya ini tetap ya wae wujudnya karena kehendak Allah. Juga kita harus terima apapun kekurangannya, apapun kenaifannya, ironisnya harus kita terima. Ini sebagai bentuk penerimaan kita pada masyiatin. Begitu juga keadaan roh kita sebagai penerimaan atas masyiatin. Meskipun ada teori-teori roh yang lebih valid misalnya begini. Kajian Nabi suatu saat ininya terputus karena perang Uhud. Kajian Nabi dolanan bijinya. Namun kalau ini kenapa dari jemari Nabi putus, dolanan.
Kanjeng Nabi sendiri kadang sering ngajarkan ilmu hakikat. Lagi illa usbukun niat wa fi sabilillah imalaki. Kowe ora trimo fisik, bentuk fisik jari jemari sing ditebir berjarak. Tapi nak kowe di sabilillah ayo wis balik gak dikatakan. Sehingga kenapa para sahabat itu ketika dicincang, ketika putus tangannya, putus kakinya, sahabat yang usul ke ilmu hakikat itu malah senang. Karena jasad kita ini kan ila sabilillah menuju jalan Tuhan. Sekali dia sudah terluka fisabilillah itu sudah menemukan formatnya. Ada teori Cina sudah menemukan formasinya. Paham ya? Orang pemalangnya Allah itu berarti goblok benar kalau paham. Paham ya Mas? Jadi makanya Nabi kan ya itu sudah ketemu formatnya. Ketika rohnya para syuhada nanti kembali ke Tuhan ya ketemu formatnya lagi. Itu disebut wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillah. Dia tidak mati sesuai formasi awal. Yaitu roh kembali ke Tuhan dan jasad ikut mengawal. Lalu itu Nabi kadang dia pakai ilmu hakikat begitu. Malah kalau bolak-balik matur, kalau nunggis mulai umur selama tahun nopo pinter, kalau nanti dia gak ada penyakit dan ekstrim penyakit saya. Sampai saat ini kalau nak ngobat lo tidak lebih 50% karena saya tetap berpikir. Misalnya cara syariat dan bersuka, tapi cara hakikat, betul keberadaan saya di alam ini penting. Sehingga aku kepengen urip tak bila-bila ini ngantai atusan juta. Jangan penting mati ikuti bang uripku. Lah ngono lha apa tak bila-bila ini? Ngantai atusan juta. Jadi misalnya kita berobat ya mau ya cari nabi kan berobat. Pokoknya kita Islam masih mudah-mudah kadang paham. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah merampungkan kajian daripada beliau yaitu Gus Baha kurang lebih 20 menit. Dan mudah-mudahan sahabat-sahabatku semuanya dianggap sebagai murid beliau walaupun kita ngaji hanya lewat YouTube seperti ini. Dan buat kawan-kawanku jangan lupa like and subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya dan di share-share biar halayak rame di masyarakat luas YouTuber di seluruh Indonesia Raya bisa mengetahui informasi-informasi seperti ini biar bisa mengaji bareng lewat YouTube seperti itu ya. Mungkin begitu saja buat saudara-saudaraku, jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Kurang lebih dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.